Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mus Alifah dengan NIM 2120308 dari kelas manajemen pendidikan A yang diampu oleh Bapak Mutamam MED. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hasil mini riset yang telah saya lakukan. Untuk mini riset saya sendiri itu berjudul Manajemen Pendidikan dalam Perencanaan dan Pengorganisasian Sumber Daya Manusia di SMP Negeri Gongseng Satu Atap. Sumber daya manusia dalam lingkup dalam manajemen pendidikan itu mempunyai peran yang penting, mempunyai peran yang strategis. Sebagaimana dalam buku karya dari Anwar Prabu yang mengutip dari Hasibuan bahwasanya manajemen sumber daya manusia itu merupakan ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka menurut Dr. Lukman Hakim MPDI dan Profesor Dr. Mukhtar MPD dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan menyatakan bahwa perlu adanya tahapan atau proses, yaitu dari proses rekrutmen, seleksi, kemudian proses penempatan, proses penilaian, penilaian kinerja, dan juga proses pengembangan karir guru. Dalam melakukan riset ini, saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya itu berupa observasi secara langsung ke tempat dan juga dengan wawancara kepada narasumber. Dalam melakukan riset ini, saya mengambil tempat di SMP Negeri Gongseng Satu Atap, di mana sekolah tersebut terletak di Desa Gongseng, Kecamatan Dongkal, Kabupaten Pemalang, yang merupakan salah menjadi satu-satunya sekolah menengah yang ada di desa tersebut. Berdasarkan data yang saya peroleh, baik itu dari observasi, dari wawancara, hasil wawancara, ataupun dari data-data yang telah saya dapatkan dari sekolah tersebut, itu SMP Negeri Gongseng Satu Atap itu merupakan lembaga pendidikan formal tingkat SLTP yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Dinamakan dengan SMP Negeri Gongseng Satu Atap itu karena SMP ini berada satu atap dengan SD. Jadi keberadaannya itu terletak di belakang sekolah dasar, tepat di belakang sekolah dasar SD Negeri Gongseng. Selain itu, di sini SMP Gongseng Satu Atap itu merupakan satu-satunya SMP yang ada di desa tersebut. Jadi tidak ada SMP lain, tidak ada sekolah menengah lain yang ada di desa tersebut. Karena desa mungkin karena letak geografisnya yang kurang memadai, yang tidak strategis, sehingga hanya sekolah itu saja yang ada di sana. Dari tenaga pendidiknya di SMP Negeri Gongseng Satu Atap ini dalam perekrutan itu tentu saja memiliki kriteria tertentu ya, dan untuk kriterianya itu minimum itu merupakan sarjana S1 sesuai dengan bidang yang nanti akan diajarkan atau bidang yang akan diambilnya nanti. Kemudian dalam mendukung tercapainya kualitas pendidikan yang sangat baik, tentunya tenaga pendidikan juga selalu melakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja tenaga pendidik ke arah yang selanjutnya. Dalam menerima peserta didik baru, itu di sekolah SMP tersebut, itu sebelum menerima pasti melakukan sosialisasi. Jadi mengadakan sosialisasi di daerah-daerah terdekat dengan sekolah untuk menarik minat dari calon-calon peserta didik yang lainnya. Dan dalam proses penerimaan tersebut juga dibentuk panitia, yang mana panitianya itu berbeda dengan struktur organisasi yang ada di sekolah. Jadi membentuk panitia baru khusus untuk penerimaan peserta didik baru nantinya. Dalam penerimaan peserta didik baru di sekolah ini, di SMP Negeri Gongseng Satu Atap, itu tidak membatasi kuota. Jadi tidak sama dengan sekolah-sekolah yang lain yang biasanya itu dengan membatasi kuota. Yang memang hanya ditargetkan untuk 2 kelas saja. Tetapi setelah saya telusuri mengenai penerimaan tahun sebelum-sebelumnya, itu memang belum pernah menerima peserta didik baru yang melebihi dari 2 kelas. Ya, hal tersebut dikarenakan sekolah itu, SMP Negeri Gongseng Satu Atap itu terletak di daerah yang tidak strategis, daerah yang terpencil, daerah yang berada di perbatasan, sehingga cukup sulit untuk mencari peserta didik baru. Selain itu juga di desa tersebut merupakan desa yang cukup kecil dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak, sehingga menjadi salah satu faktor bahwa dalam penerimaan peserta didik baru itu tidak melebihi batas dari 2 kelas gitu.
Untuk saat ini peserta didik yang ada di SMP Negeri Bangsering Satu Atap itu semuanya berjumlah ada 107. Jadi dari tahun ke tahun itu selalu mengalami kenaikan atau penurunan dari segi jumlah peserta didiknya. Dan untuk tahun ini sendiri itu semuanya siswa aktif berjumlah 107 siswa. Kemudian dalam meningkatkan kualitas peserta didik, sekolah menyediakan sekolah menaungi peserta didik itu dengan organisasi ataupun ekstrakurikuler. Adapun ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri Bangsering Satu Atap itu ada ekstrakurikuler pramuka yang diwajibkan bagi semua siswa dan juga ekstrakurikuler drum band. Jadi ada 2 ekstrakurikuler, namun untuk saat ini berdasarkan informasi yang saya terima, ekstrakurikuler yang aktif berjalan itu hanya ekstrakurikuler pramuka. Hal tersebut karena dampak dari adanya pandemi COVID-19 pada waktu kemarin, jadi mengakibatkan ekstrakurikuler drum band itu untuk sementara waktu vakum dan untuk saat ini belum aktif kembali. Kemudian selain adanya ekstrakurikuler, sekolah juga menyediakan organisasi yang seperti pada sekolah umumnya, organisasi intrasekolah, yaitu organisasi OSIS. Jadi siswa di sini bisa belajar berorganisasi dan bisa memupuk potensi yang ada pada dirinya. Mungkin cukup sekian mengenai mini riset hasil dari riset yang saya lakukan di SMP Negeri Bangsering Satu Atap mengenai perencanaan dan juga pengorganisasian di sekolah tersebut. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.